Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak mengalami satu kasus saat kita sudah siap mau sholat, anak rewel, anak manja, kepingin deket sama ibunya. Bunda, aku nggak mau ditinggal. Ayah, aku nggak mau ditinggal. Dia nempel kayak perangko. Bagaimana sikap kita sebagai seorang bapak, seorang ibu? Ayo, mari kita belajar menjadi seorang bapak dan ibu yang bijaksana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sadari bahwa sholat adalah posisi di mana saat kita kan dekat sama Allah. Nah, kalau kita memang menyadari sholat itu di posisi kita sangat dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan biarkan anak itu menjauh dari kita. Ayo, saat di waktu kita sangat dekat sama Allah, justru kita menginginkan di saat lagi cakep-cakepnya kita, anak pun bisa dekat dengan kita. Jadi jangan biarkan pada saat kita mau sholat, kita menganggap anak itu adalah pengganggu. Bunda mau sholat, jangan biarkan nanti bunda jadi nggak khusyuk. Ayo, ya kita tetap memberikan informasi kepada anak kita bahwa iya nih, bunda mau sholat, bunda mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ya nak, kalau kamu juga kepingin ikut sholat, walaupun dia masih kecil. Jadi di saat azan berkumandang, anak itu sudah terekam kebiasaan. Setiap ada lafaz azan, oh pasti nih ayahku, ibuku akan berwudu. Maka anak kita pun juga diajak berwudu. Walaupun dia mungkin belum bisa sholat, belum paham, tapi memorinya sudah terekam. Jika ada alarm azan berbunyi, pasti bapak dan ibunya akan berwudu dan bapak ibunya juga akan melatih dia berwudu. Diusap wajahnya, diusap tangannya, diusap kepalanya, diusap kakinya, diajak berbincang. Ayo nak, waktu azan telah berkumandang, kita akan sholat. Kemudian yang kedua, lalu gimana caranya ketika kita sholat? Kita kan kepingin sholat itu khusyuk, sedangkan anak kita kan bisa jadi mau digendong, ya dia nggak mau ditinggal sama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa sebagai seorang nabi yang mulia, tapi ternyata di saat sholat tetap khusyuk luar biasa, namun tetap sayang kepada cucu-cucunya. Sampai satu kisah kan, ketika Rasulullah SAW berjamaah dengan para sahabat, sehingga para sahabat itu sempat bingung, kok Rasulullah nggak bangun-bangun ya dari sujudnya. Jangan-jangan ada apa? Ternyata apa yang terjadi? Oh, Rasulullah menyampaikan, ketika aku sholat, ketika aku sujud, cucunya Rasulullah, Imma Hasan, Imma Husain, ini kan bermain di punggungnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membiarkan. Kenapa? Karena tidak akan mengganggu kekhusyuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak akan mengganggu fokusnya Rasulullah bermain dengan anak, itu membuat akhirnya jadi kacau ibadahnya. Tidak. Nah, kenapa demikian? Karena tips yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita diminta untuk sholat, bukankah dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kriteria orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Ya, kenapa dia dianggap beruntung? Dan apa syaratnya ketika dia ingin menjadi orang yang beruntung? Ternyata keberuntungan itu kelak dia akan mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Dan syarat yang pertama dan syarat yang kedua adalah sholat. Alladzina hum
fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, khusyuk dalam bahasa Arab dengan khusyuk bahasa Indonesia harus kita bedakan. Khusyuk dalam masalah amalan batin dengan khusyuk dalam masalah hukum fikih juga harus kita pahami dengan bijak. Karena jangan sampai orang yang kepingin khusyuk tapi gara-gara anak menyebabkan dia tidak khusyuk, akhirnya apa? Anak itu jadi trauma kalau mendengar azan. Anak itu menjadi trauma kalau ibunya pakai mukena. Kenapa? Akan dijauhkan oleh ibunya. Bunda mau sholat, ya kamu tuh nggak bisa bikin bunda khusyuk, nanti kamu nangis, nanti kamu minta digendong, enggak, nanti bunda dosa sama Allah. Enggak seperti itu. Khusyuk adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yang taat kepada Allah. Artinya dia tahu koridor hukum fikih sholat. Manakah hukum-hukum yang dianggap membatalkan sholat? Bergerak membatalkan sholat atau bergerak tidak membatalkan sholat? Mana yang tetap kategori khusyuk dan walaupun dia bergerak ya ketika menggendong anaknya. Dengan demikian berarti ayo Bapak dan Ibu sekalian, khusyuk yang ingin kita tanamkan kepada anak kita, walaupun kita tetap berinteraksi dengan anak kita, walaupun kita tetap menggendong anak kita, tapi kita tetap khusyuk. Kenapa? Karena walaupun kita menggendong, tapi ada fikih. Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kita. Jadi, caranya seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dalam hukum fikih dibedakan antara al-harokah dengan al-amal. Kalau harokah artinya bergerak. Bergerak itu tidak membatalkan sholat. Karena bergerak bisa jadi maksimal tidak lebih dari 3 kali. Tapi kalau al-amal beraktivitas berarti dia melakukan lebih dari 3 gerakan. Jadi kalau anak kita kepingin ikut serta pada saat kita mau sholat, dia narik-narik, bunda mau sholat, bunda mau gendong, padahal kita ini sudah khusyuk ya ketika sholat, dan dia memang mau digendong, bergeraklah untuk menggendong anak kita, dan itu tidak membatalkan sholat. Gimana cara bergeraknya? Kita ambil anak kita gendong dengan jejak, dan kita tetap membacakan ayat-ayat dan bacaan-bacaan sholat kita tanpa kita melakukan aktivitas yang berlebihan. Ya, karena kita hanya bergerak mengambil dan gendonglah dengan tenang. Kapankah batal? Kalau kita bukan bergerak, tapi beraktivitas menggendong. Misalnya apa? Udah digendong, anak kita di sini, ya karena biasanya ngayun-ngayun kan, udah. Apalagi misalnya pandai irama lagi. Iya karena wudu, iya karena nasta'in. Haram, nggak boleh. Jadi selama kita hanya bergerak kurang dari 3 kali, itu kategorinya tetap khusyuk. Kita tetap tunduk, tetap taat kepada Allah, tetap ikuti peraturan sholat. Dari sini mohon ayah dan bunda sekalian, jangan jauhkan anak-anak kita. Ketika kita sedang di posisi sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Justru rekamlah, biasakanlah anak-anak kita pada saat mendengar azan berkumandang, alarm. Ayahku, ibuku pasti akan mengajak aku ikut sholat. Dimulai dengan, ayo kita berwudu, ya, ajak anak kita juga berwudu, ajak anak kita sholat. Kalau memang dia kepingin digendong, gendonglah dengan jejak. Begitu mungkin di saat ruku, ya kita tetap menggendongnya, dan di posisi dia masih mencengkram kita, enggak apa-apa. Dia mencium-cium kita, no problem. Kenapa? Karena kita tidak melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Kita tetap khusyuk, ya, tetap tidak membatalkan sholat kita, tapi efek bagaimana anak itu merasa dekat dengan kita di saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan anak itu trauma. Karena sedih ya kalau anak-anak itu trauma ya ketika
bapak ibunya mau sholat, dia dijauhkan karena dianggap dia mengganggu ibadah orang tuanya. Padahal anak dilahirkan tidak pernah tercipta untuk mengganggu orang tua. Tapi anak dilahirkan, anak diciptakan karena ingin menambah pahala buat kedua orang tuanya. Tinggal bijaknya kita pahami makna khusyuk, bahwa selama kita tidak melakukan aktivitas bergerak lebih dari 3 kali, maka menggendong anak kita, membuat dia nyaman, membuat dia merasa dekat, membuat dia merasa mengenal adanya Allah, tahu waktu-waktu orang tuanya itu bermunajat kepada Allah, insya Allah. Disinilah kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dengan demikian insya Allah akan lahir generasi yang komitmen dengan sholat, generasi yang selalu dekat dengan Allah, tapi punya solidaritas dengan masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.